militansi, saya harus akui militansi dari orang-orang Aswaja masih kurang di online ini bos daripada mereka masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Foods. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Salah seorang influencer yang subscribernya itu jutaan itu pernah didatangi oleh salah satu ustadz dari kelompok Wahabi Salafi ya. Dia dibawakan uang 1 karung dan tas Gucci yang terbaru. Dia cerita sama saya dan banyak orang cerita, dan dibenarkan oleh manajernya. Dia dibawakan hingga akhirnya ustadz ini sama influencer yang jutaan ini ditolak uangnya, tas itu juga ditolak, tapi besoknya ustadz ini diundang untuk memberikan hak bicara kepada dia. Berkah rumah saya kedatangan salah satu ustadz favorit kita. Alhamdulillah, Pak Ustadz ini buat saya, Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz ini buat saya, Pak Ustadz. Iya. Nah, coba bayangkan artis-artis yang hijrah, yang dulunya pemain film, dulunya penyanyi. Jadi ini rahasia bos. Kenapa ada beberapa artis yang tiba-tiba hijrah? Rahasianya dibuka oleh Gus Islah Bahrawi bos. Bahwasanya mereka itu didatangi memang oleh ustadz itu. Ada maksud dan tujuan. Dibawain uang katanya bos, sekarung lah bos, sama tas Gucci bos, untuk istrinya bos. Lumayan bos, dapat tas Gucci bos. Ya. Nah, ini kesaksian lo ya. Kesaksian orang-orang dalam juga, termasuk manajer artis itu. Dibujuk untuk berhijrah. Apalagi artis sudah papan atas lah bos, termasuk jajaran papan atas. Jika itu hijrah, jika artis ini hijrah, insya Allah pengikutnya semakin banyak yang berhijrah itu bos. Jadi dakwah mereka itu dakwah modal uang teman-teman ya. Berarti nggak beda jauh lah dengan misionaris yang mereka gaungkan itu bos. wah, Pakai uang bos, pakai duit. kalau pakai uang memang ya Jadi hidayah yang mereka maksud tuh uang itu bos. Alhamdulillah artis ini dapat hidayah. Ya maksudnya uang itu hidayahnya. Jadi bukan karena kesadaran diri, tapi memang karena kenyamanan diri. Ini, bos, memang artis kan sesosok, memang sesosok apa ya? Memang dari masyarakat banyak yang meniru gaya-gaya seperti artis, mulai dari cara penampilannya, pakaiannya dan semuanya. Masalahnya ini Ustadz ini salah nyambengin artis, nyamperin artis yang salah. Artis ini sudah kaya, ya kan, asetnya sudah triliunan, dibawain cuma sekantong kresek duit, ya ditolak. Tas Gucci ngapain tas Gucci kan gitu, orang mobil Lambo ya kan, Ferrari, limusin mungkin dia punya. Ngapain duit segini hanya untuk pindah manhaj? Ditolak secara halus, tapi besoknya diundang katanya bos, biar nggak tersakiti, biar nggak tersinggung. Uangnya sudah bawa jauh Ustadz gitu bos ya, tapi besok Anda ngisi di sini aja. Itu kalau surur maksudnya, nolak secara halus bos, katanya bos. Intinya begitu kan bos ya. Jadi mereka itu sama, strateginya sama kayak misionaris itu bos, pakai uang bos ya. Kalau yang misionaris kan terkenalnya pakai mie instan dulu bos ya. Ini pakai uang sekarung katanya bos. Daripada Anda ngasih uang sebanyak itu ke artis yang sudah kenyang perutnya bos ya, sebaiknya kenapa Anda itu enggak sedekah aja ke fakir miskin? Seharusnya kan gitu. Harusnya itu yang lebih membutuhkan. Anda itu gimana? Tapi kan misi tujuan Demi sebuah pengikut bos. Ini namanya, makanya kami ulang, dakwah mereka itu bukan li'ilai kalimatillah, tapi li'ilai kalimati madhabi itu bos, untuk memperbesar manhaj mereka. Makanya mereka ngasih uang banyak-banyak ke influencer yang pengikutnya followersnya sudah puluhan juta bos. Gitu bos. Gitu ya. Jika mereka benar-benar li'ilai kalimatillah, berbuat sesuatu yang baik jika memang mereka berpegang pada itu dan berpegang pada khairun nas anfa'uhum linnas, maka uang sekarung itu harusnya bos ya dikasih, acak aja sudah orang-orang di kolong jembatan itu, ajak nih, ayo ikut kajian ke Salafi, ke Wahabi gitu. Kenapa nggak ngajak mereka? Karena kalau ngajak mereka kenapa? Malu kalian karena pengikutnya gembel, malu kalian ingin pengikutnya kalangan atas semua gitu, biar kelihatan elit.
biar terlihat berkelas, ya, biar terlihat lebih eksklusif, bos. Itu mereka, bos. Makanya jurus mereka kayak itu, ya kan? Ini dolim, teman-teman, ya kan? Dolim itu wat usyai fi ghairi mahalli, bukan tempatnya, bos. meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Bawa uang sedekah kok sama orang kaya, biar ikut madhabnya. Ini apa-apaan? Kalian ini kampanye. Kalian ingin menyebarkan, mendakwakan agama, apa mau berkampanye? Dia tidak perlu main film, dia tidak perlu manggung main musik, tapi hidupnya tetap nyaman. Dan ini mustahil kalau nggak ada duitnya. Ini mohon maaf, seperti artis AU misalnya. AU, ini kan nggak ada job keartisan sudah, tapi dia hidupnya sangat masih saja hidupnya mewah gitu. Ini kan ada uang. Ya, alhamdulillah ya, rezeki malah lebih enak menurut gua, lebih santai hidup gua. Dan Jika memang fitnah, silakan tuntut ke istilah Bahrawi, karena beliau telah memfitnah, bos ya. Tapi bukan jika benar, kalian nggak bakal berani menuntut. Soalnya kalau kalian menuntut ke istilah Bahrawi, maka kalian akan dibongkar semua kedok-kedoknya. Kan, Ya. Kalau memang sudah nggak ada job, nggak ada kerjanya, otomatis kan nggak akan siapa Iya, kehidupannya jualan cilok sudah harusnya hari kan tadi. banyak tuh harga Iya. sekarang itu nggak ada job. banyak Ya. yang jualan gado-gado dagang, kayak gitu, wirausaha, dagang. Iya banyak. gitu. Ini enggak, Nyantai, masih hidupnya alhamdulillah. glamor, nyantai, alhamdulillah, ya kan, dapat duit ngalir terus dari Ihya Uturos. Nah, metode ini yang dipakai hari ini. Influencer yang subscribernya jutaan, dan bagaimana Raffi Ahmad misalnya didatangi, berusaha dibujuk untuk menjadi influencer mereka. Artinya mereka sudah bermain dengan kekuatan-kekuatan kapital untuk menggerakkan orang lain supaya masyarakat ini terpengaruh. Public figur lah yang mereka rekrut untuk mempengaruhi masyarakat. Ini metode gerakan mereka sekarang. Apakah ini hanya di Indonesia? Tidak. Semua negara-negara yang hari ini betul-betul didominasi oleh Wahabi Salafi, semuanya disasar melalui public figur itu. Tokoh-tokoh pemerintahan, para pemimpin-pemimpin wilayah, ini yang dikuasai lebih dulu. Hingga akhirnya semua populasi bisa didominasi. Nah, kalau saya cerita soal Gabon, saya cerita soal Nigeria bagian utara, saya cerita soal Somaliland, saya cerita soal Tanzania bagian timur. Ini semua sudah mengalami itu. Disasar dari public figur, influencer, dari pemimpin-pemimpin, panglima-panglima tentara, polisi dan sebagainya. Ini yang disasar. Mereka bergerak di belakang. Mereka hanya bikin konten YouTube, disebar, nanti yang nyebar influencer ini. Memang hanya seperti itu gerakannya, tapi sangat masif. Coba sekarang, setiap saya posting di Instagram saya tulisan tentang Wahabi Salafi, itu yang DM ke saya itu gila-gilaan. Apakah ini manusia? Saya tidak percaya. Ini mesin. Ini buzzer, betul-betul buzzer. Dan mereka dibayar. Saya yakin betul. Kalau saya nulis soal Jokowi misalnya, nggak ada yang datang. Paling yang datangnya kelompok-kelompok FPI 212, ya itu aja. Tapi kalau saya berbicara tentang Wahabi Salafi, menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, gila, itu yang datang itu betul-betul seperti mesin, Bang, Kang Abu. Dan ini terjadi di saya ya. Nah, gerakan-gerakan mereka dengan menggunakan algoritma, machinery, robotik seperti ini terjadi, dan mereka ada aliran uang di dalamnya. Ini yang kita hadapi hari ini, termasuk jaringan-jaringan teror itu semua 100% anggota jaringan teror ini semua Wahabi Salafi. Saya pastikan 100%, kalau perlu 200%. Kami sepakat dengan Gus Islah Bahrawi ini, bos ya, bahwasanya aksi-aksi telur, bos ya, aksi-aksi telur yang marak di Indonesia ini semuanya Wahabi, semuanya berfaham Wahabi. Mereka berkilau, enggak, mana ada, kami Salafi, demo aja kami larang, Nah iya, ngeritik pemerintah aja kami larang, masa iya kami menggunakan masa iya kami melakukan aksi telur? Nggak mungkin itu, kan begitu, bos. Iya, memang tidak semua Wahabi itu telur. Ya. Tapi yang telur itu pasti Wahabi, kan gitu, bos ya. Iya, Ya kan? paham itu. Dari paham itu nggak mungkin telur ini teroris ya, nggak mungkin itu dari Aswaja.
nggak ada ceritanya. Lah iya, soal kan tahapannya kan panjang tuh Ustaz. Embrionya kan dari Salafi dulu. Iya, mulai pertama tidak menghargai perbedaan. Ya dari situ. Habis dari Salafi ke Roja, dari Roja naik level ke RII, habis ke RII naik level ke Takfiri, habis itu ke Jihadi, sudah jadilah telur dia. Seperti itu. Militansi, saya harus akui militansi dari orang-orang Aswaja masih kurang di online ini bos daripada mereka. Mereka masif, mereka terus semangat bos, bahkan yang uploadnya diulang-ulang itu aja masih aja yang masih aja didukung gitu loh bos. Tidak ada bosan-bosannya mereka. Karena apa? Tujuan mereka itu sudah tersugesti bahwasanya mereka menyuarakan kebenaran. Tujuannya begitu, sugestinya. Padahal mereka hanya menyebarkan perpecahan kan itu kan ya. Oke bos, itu saja untuk hari ini bos. Ya, Biar kepanjang-panjang. saja obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan akal pikiran kita dipakai dengan jernih, dengan bijak, sehingga kita bisa menghargai dari berbagai pendapat, sehingga kita bisa berpikir dengan cerdas dan bersikap dengan bijak. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.